Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hari ini kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam seminar proposal atas nama Muhammad Rida pada hari ini tanggal 9 September 2022 dengan judul Implementasi Digital Signature pada Dokumen Digital Menggunakan Algoritma Reverse Shamir-Edelman atau RSE berbasis private blockchain. Ya, adapun agenda hari ini adalah pemaparan oleh Rida sendiri, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh mahasiswa dan lalu dilanjutkan dengan pertanyaan dan pembahasan oleh para dosen pembahas, lalu diakhiri dengan penutup. Baiklah, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja seminar hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Rida, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pembimbing, Pembimbing 1, Bapak Kurnia Saputra, SDMSC, Ibu Pembimbing 2, Ibu Rini Deviani, SDMN. Yang saya hormati juga para dosen pembahas, Ibu Fiska Mutiwani, BIT MIT, Bapak Alim Bismillah, SSIMS, Bapak Usaini MSC, juga yang saya banggakan teman-teman yang sudah berhadir pada Zoom yang berbahagia ini. Hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Digital Signature pada Dokumen Digital menggunakan algoritma Reverse Shamir-Edelman RSE berbasis private blockchain. Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merilis sebuah artikel di dalamnya terdapat sebuah prediksi. Nah, Kementerian Keuangan memprediksi digitalisasi di Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat pada tahun 2030. Hal ini didasari oleh revolusi industri 4.0 dan juga pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini. Nah, salah satu aspek yang mengalami digitalisasi adalah aspek administrasi, baik itu administrasi legal atau non legal, yaitu dokumen digital. Nah, dokumen digital ini sendiri merupakan bentuk elektronik dari informasi yang dibuat, diteruskan, dan dilihat melalui media digital. Nah, tren dokumen digital sendiri di Indonesia cenderung naik, karena kenapa? Dokumen digital menjadi pilihan terbaik untuk mengganti paper base karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan juga fitur keamanan yang lebih baik. Nah, fitur keamanan yang ada dalam dokumen digital secara garis besar terbagi kepada 4 jenis, yaitu authentication, yaitu siapa yang membuat dokumen digital tersebut. Yang kedua, bagaimana data integrity, apakah data pada dokumen asli atau belum diubah. Kemudian data confidentiality, apakah data pada dokumen boleh diketahui oleh publik atau harus bersifat rahasia. Yang keempat adalah non-repudiation atau anti penyangkalan, siapa yang membuat dokumen tersebut. Nah, menurut Zhu dan Zhu sangat penting untuk memperhatikan aspek keamanan pada dokumen digital untuk melindungi identitas dan privasi. Nah, salah satu cara untuk mengamankan dokumen digital adalah menggunakan tanda tangan digital. Nah, seringkali kita salah persepsi antara tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik ini dua hal yang berbeda. Nah, tanda tangan digital sendiri ini merupakan tanda tangan yang diperoleh melalui enkripsi dokumen menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Sedangkan tanda tangan elektronik ini hanya representasi gambar dari tanda tangan basah. Tanda tangan digital ini karakteristiknya dapat diverifikasi karena menggunakan kriptografi, kemudian tanda tangan elektronik itu tidak dapat diverifikasi. Nah, sekarang sudah banyak bermunculan platform-platform yang menyediakan layanan tanda tangan digital seperti DocuSign, PrivID, dan lain-lain. Namun pada platform tersebut masih ditemukan masalah-masalah dan kekurangan.
Nah, di sini saya akan memaparkan masalahnya. Secara garis besar, saya menemukan dua masalah di sana. Yang pertama, masalah keamanan data, di mana informasi, dokumen, dan penandatanganan dokumen itu disimpan di dalam satu server terpusat, yang dimana menurut Palan Kumar, penyimpanan informasi pada satu server terpusat berpotensi menimbulkan banyak sekali masalah ke depannya. Nah, yang kedua itu adalah tracking tanda tangan dokumen yang belum memadai. Nah, platform tanda tangan digital sekarang belum memiliki mekanisme tracking riwayat tanda tangan digital yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Nah, untuk membuktikan beberapa masalah ini, saya menyiapkan beberapa berita di sini yang sudah berkeliaran di media pada beberapa hari ini. Kebocoran data 26 juta PLN, kebocoran 105 juta data KPU, kebocoran 1,5 miliar data. 1,3 miliar data ini adalah data yang sangat banyak. Jadi kalau kita visualisasikan, kalau satu record data itu kita tulis di dalam satu kertas HVS, kalau kertas HVS-nya itu tingginya itu bisa 130 mm. Dan kalau kita lihat 130 mm itu ada 1000 Monas. Nah, segitu banyak data yang sudah bocor dari kita. Nah, kita selaku akademisi di kampus penting untuk mencari solusi agar untuk menangani kasus ini. Dan solusi yang kami tawarkan dalam penelitian ini adalah menggunakan data digital signature dikomunikasikan dengan teknologi blockchain. Nah, sebelumnya kita akan lihat sedikit apa itu enkripsi dan dekripsi. Nah, enkripsi sendiri ini merupakan proses untuk mengacak atau mengamankan data menggunakan kunci tertentu, sedangkan dekripsi ini merupakan proses untuk membuka hasil data yang diamankan tadi. Nah, secara garis besar, enkripsi ini terbagi dua, yaitu enkripsi simetris dan asimetris. Simetris ini seperti yang ada pada ilustrasi, kita menggunakan kunci yang sama untuk mendekripsi dan mengenkripsi. Nah, sedangkan fokus pada penelitian ini terdapat pada enkripsi asimetris, di mana cara kerjanya adalah setiap orang akan memiliki dua jenis kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Nah, kunci publik ini boleh disebarkan diakses oleh publik, sedangkan kunci privat hanya boleh dimiliki oleh orang yang bersangkutan saja. Nah, cara kerjanya enkripsi dilakukan dengan kunci publik dan dekripsi hanya jika dilakukan dengan kunci privat. Jadi apapun yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci privat, begitu juga sebaliknya. Nah, pada enkripsi asimetris ini ada satu konsep namanya digital signature, di mana seperti sebelumnya setiap orang memiliki kunci publik dan kunci privat. Nah, digital signature itu dihasilkan dengan mengenkripsi data menggunakan kunci privat atau namanya itu sign. Jika kita mengenkripsi dengan data dengan kunci privat, maka akan dihasilkan digital signature. Jadi secara garis besar, digital signature ini merupakan token digital yang memiliki keterkaitan antara identitas pengirim pesan dengan pesan yang dikirimkan. Karena kita menggunakan kunci privat yang hanya dimiliki oleh orang tersebut saja. Nah, bagaimana implementasi digital signature pada dokumen digital? Nah, pada implementasi dokumen digital, sebelum kita melakukan enkripsi atau signing dengan kunci privat, maka terlebih dahulu kita akan melakukan fungsi hash kepada dokumen sehingga dihasilkan hash, dan hash tersebut akan dienkripsi menggunakan kunci privat, dan kunci privat tersebut akan menghasilkan digital signature yang nantinya akan ditanamkan ke dalam dokumen digital. Nah, salah satu algoritma yang dengan jenis enkripsi asimetris itu adalah algoritma RSA. Jadi algoritma RSA ini merupakan algoritma yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk membangun digital signature. Ini merupakan solusi yang pertama dikomunikasikan dengan teknologi yang selanjutnya, yaitu teknologi blockchain. Jadi sederhananya itu teknologi blockchain itu merupakan sistem yang terdistribusi, data yang terdistribusi yang di dalamnya itu penyimpanan data berbentuk blok yang saling terhubung. Jadi kalau kita lihat lebih dekat apa konten-konten pada blockchain, ada 3 kurang lebih, yaitu data yang disimpan, hash, dan previous hash. Jadi data ini dapat berupa transaksi, baik itu transaksi finansial maupun non finansial yang lain. Contoh di sini adalah transaksi pengiriman uang dari Ani ke Budi dengan jumlah 1000.
Nah, selanjutnya adalah hash. Tadi hash ini merupakan string acak yang dihasilkan dari data. Di sini kita contohnya menggunakan SHA-256 untuk mendapatkan hash dari data Ani Budi 1000. Nah, dengan data yang berbeda, maka akan dihasilkan pula hash yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah previous hash. Nah, di sini misal ada 3 blok, yang dimana setiap blok itu menyimpan previous hash. Bisa kita lihat di sini blok yang kedua, yaitu blok kuning. Dia menyimpan hash dari blok yang pertama, blok hijau. Itu juga dengan blok yang ketiga, menyimpan hash blok yang kedua. Sehingga di sini jadi chain ataupun rantai antar blok. Nah, apa yang terjadi jika salah satu data berubah, misal dari tadi 100 menjadi 200, maka juga akan mengubah hash yang ada pada blok tersebut, sehingga tidak terjadi chain lagi, sehingga data ini jadi invalid. Nah, blockchain ini memiliki konsep immutability karena tidak bisa diubah seperti yang kita lihat sekarang ini. Jika diubah salah satunya, maka data tersebut tidak valid dan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, blockchain ini karakteristik yang lainnya dia adalah tersebar di beberapa tempat. Jadi blok-blok itu tersebar di beberapa, kita sebutnya node, jadi dari partisipan yang ada pada blockchain tersebut. Nah, jika ada partisipan baru, maka blok tersebut akan ditambahkan juga ke di partisipan tersebut. Nah, konsep ini dinamakan decentralized, blok-blok atau ledger tersebar pada banyak peer atau node. Nah, contoh dari blockchain ini ada Bitcoin, Ethereum, NFT, tapi blockchain tidak hanya itu. Secara garis besar, blockchain itu ada dua, yaitu private blockchain dan public blockchain. Perbedaannya terletak pada siapa yang bisa bergabung dan siapa yang tidak. Pada public blockchain, siapapun dapat bergabung. Sedangkan pada private blockchain, hanya orang-orang yang diizinkan untuk dapat bergabung. Nah, penggunaan public blockchain sendiri, contoh ada Bitcoin, Ethereum, gaming, NFT, bahkan Metaverse juga digambarkan akan menggunakan public blockchain. Nah, penggunaan private blockchain itu ada pada beberapa sektor, misal sektor supply chains, healthcare, real estate, government and voting, dan legal. Dan kali ini saya pada penelitian ini akan difokuskan pada legal, yaitu dokumen digital. Nah, implementasi blockchain untuk tanda tangan digital itu adalah fungsi utamanya untuk merecord riwayat penandatanganan, di mana kita merekam dokumen apa yang ditandatangan, kapan ditandatangani, dan siapa yang menandatangani dokumen digital tersebut. Yang kita record adalah blok-blok yang ada pada blockchain. Nah, blockchain sendiri untuk bisa diakses, kita memerlukan REST API untuk bisa terhubung ke dalam blockchain, dan API ini yang akan diakses oleh klien lain. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini ada 4, yaitu mengimplementasi digital signature menggunakan algoritma RSA, yang kedua membangun arsitektur private blockchain untuk melakukan tracking tanda tangan digital, selanjutnya membangun client REST API untuk berkomunikasi dengan private blockchain, yang keempat melakukan pengujian dan analisis pada dokumen digital, client REST API, dan sistem blockchain yang ada. Nah, metodologi ada 6 alur penelitian. Yang pertama dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, literatur, perancangan sistem, pengembangan sistem, sampai pengujian dan analisis sistem. Nah, untuk analisis kebutuhan dari API terdapat 5 requirement yang ada seperti yang tertera di sini. Sedangkan untuk analisis kebutuhan blockchain ada 4 requirement seperti yang tertera. Perancangannya sendiri ini merupakan alur sistem yang akan dikembangkan. Alur sistem ini menggambarkan bagaimana membangun digital signature pada dokumen digital plus dengan QR code, dan sudah termasuk merecord riwayat tanda tangan digital ke dalam sistem blockchain. Nah, selanjutnya ini merupakan arsitektur blockchain yang akan dikembangkan, di mana akan dibuatkan sebagai kedua organisasi. Organisasi ini merupakan stakeholder yang akan berkaitan dengan blockchain sendiri, bisa jadi perusahaan ataupun sekolah atau yang lain yang tergabung di dalam sebuah channel. Nah, nantinya akan diakses melalui Fabric SDK ini merupakan REST API yang terhubung langsung ke end user-nya. Nah, untuk pengembangan blockchain ini sendiri akan digunakan framework Hyperledger Fabric. Ini merupakan sebuah framework untuk membangun private blockchain yang dikembangkan oleh Linux Foundation pada tahun 2017.
Nah, untuk pengembangan REST API sendiri akan menggunakan Node.js, menggunakan metodologi Scrum, menggunakan bahasa JavaScript. Nah, untuk pengujiannya sendiri, ini merupakan alur pengujian digital signature. Nah, maksud saya alur pengujian menggunakan blockchain, yang dimana akan di-scan QR code yang ada pada dokumen digital, kemudian didapatkan ID unik, akan di-query ke blockchain, dan akan didapatkan informasi asli dokumen. Informasi ini tersusun dari riwayat penandatanganan dari yang tersimpan di blockchain dan informasi-informasi dokumen lainnya. Nah, sedangkan untuk verifikasi digital signature akan digunakan aplikasi yang sudah ada, yaitu Adobe Acrobat PDF, dan layanan online dari Kominfo, yaitu tte.kominfo.go.id, Verify PDF. Kedua tools ini dapat memverifikasi digital signature, validitas dari digital signature pada sebuah dokumen digital. Contohnya seperti yang kiri, Adobe Acrobat. Nah, untuk pengujian SPI sendiri akan menggunakan Postman dengan metode functional test, yaitu pengujian fungsional endpoint API, membandingkan apakah hasil didapatkan itu sudah benar ataupun salah. Nah, untuk pengujian digital signature, saya akan lakukan 3 pengujian, yaitu pengujian authentication, mengidentifikasi apakah digital signature ini benar dibuat oleh orang yang bersangkutan atau tidak. Kemudian pengujian non-repudiation, anti penyangkalan. Kemudian pengujian data integrity. Nah, di sini akan dilakukan pengujian apakah akan dideteksi perubahan pada data, meliputi mengedit data konten, menghapus konten, menambahkan konten, dan menandatangani ulang dokumen tersebut. Nah, di sini akan dilakukan di pengujian data integrity. Maka pengujian terakhir adalah pengujian keamanan blockchain, yang akan dilakukan 2 pengujian, yaitu pengujian data immutability. Akan dites apakah blockchain dapat menghandle data immutability, artinya saat ada terjadi data tampering, maka blok tersebut tidak lagi valid. Nah, untuk pengujian data confidentiality, ini akan dilakukan pengujian apakah blok-blok bisa diakses atau tidak oleh orang-orang yang tidak memiliki izin untuk mengakses. Nah, itu saja materinya. Yang terakhir saya akan tutup dari quote-nya Jack Ma, itu blockchain technology could change our world more than music. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Bu Rini. Oke, terima kasih Muhammad Ridha atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk mahasiswa dulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Riko Halim, silakan. Baik Bu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, sudah. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudara Rida terkait di bidang blockchain. Karena yang seperti kita tahu, blockchain itu sendiri merupakan salah satu teknologi yang masih baru, masih fresh lah, karena baru ditemukan di sekitar 2020-an. Saya mau bertanya, kenapa Rida berani mengambil teknologi yang baru ini, di mana implementasinya masih sedikit di penelitian Saudara Rida sendiri? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Riko atas pertanyaannya. Jadi benar, teknologi blockchain ini merupakan teknologi yang masih baru. Awal-awal muncul itu sekitar 2010, di mana dimulai dari Bitcoin waktu itu. Nah, kenapa saya berani mengambil materi blockchain ini? Karena saya punya beberapa studi literatur yang membackup. Di sini saya akan membacakan 2 studi literatur penelitian sebelumnya yang saya gunakan. Yang pertama dari Warasat dan Wacharon. Mereka meneliti tentang implementasi digital signature menggunakan QR code dan RSA. Dan yang kedua adalah penelitian dari Pal dan Kumar. Dari menarik sekali penelitian Pal dan Kumar ini, mereka menggagas sebuah konsep digital signature menggunakan dokumen digital, pada dokumen digital menggunakan RSA dan sistem blockchain. Jadi yang mereka lakukan hanya masih sebagai rancangan. Sedangkan di penelitian ini melanjutkan dari rancangan tersebut dengan mengimplementasi dalam bentuk produk jadinya.
dalam bentuk REST API dalam hal ini. Nah, mungkin seperti itu Riko. Karena ada beberapa rujukan yang bisa diambil, makanya saya berani ambil yang ini. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Riko atas pertanyaannya. Selanjutnya ini yang udah resen ada Farhan Karomi. Silakan Farhan. Baik, terima kasih Mas. Tadi sepertinya di slide itu tidak dipaparkan secara lengkap mengenai alat dan bahan yang akan digunakan. Kalau boleh tahu apa aja alat dan bahan yang akan digunakan nantinya? Itu aja. Terima kasih Farhan Karomi atas pertanyaannya. Memang benar tidak ada alat penahan tadi untuk saya paparkan di sini. Alat penahan yang akan digunakan yang pertama adalah tentu Windows 11 sistem operasinya. Yang kedua adalah WSL Ubuntu. Jadi sebuah sistem operasi yang berjalan secara virtual, yaitu Ubuntu. Kenapa saya pakai Ubuntu di sini? Karena framework yang saya pakai sebelumnya, Hyperledger Fabric, itu berjalan dengan baik di sistem operasi Linux dan Windows. Jadi saya menginstal WSL Ubuntu untuk berjalan untuk menjalankan framework tadi. Dan juga ada Visual Studio Code, jelas untuk melakukan coding. Kemudian ada Postman untuk melakukan functional test pada REST API. Kemudian ada Adobe Acrobat Reader untuk melakukan pengujian pada dokumen digital signature ya. Dan ada Hyperledger Fabric, ini merupakan framework yang saya gunakan. Dan ada Docker. Nah, Hyperledger Fabric ini berjalan di atas virtual mesinnya milik Docker. Jadi saya butuh Docker. Dan ada Node.js juga untuk membangun REST API. Kemudian ada Golang, jadi bahasa pemrograman Golang untuk sebagai support pada Hyperledger Fabric-nya. Nanti juga akan memakai Golang. Mungkin itu saja alat dan bahan yang akan digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Farhan atas pertanyaannya. Udah jelas ya, mungkin memang nggak disebutkan tadi di slide. Selanjutnya ada Rizky Rizwandi. Silakan Rizky. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Saya izin bertanya buat Muhammad Rida. Jadi tadi kan di presentasinya sudah dijelaskan bahwa si sistem blockchain ini sangatlah aman ya. Namun boleh tolong dijelaskan mengapa masih sering terjadi hacking pada cryptocurrency. Contohnya saja seperti token Squid Game yang viral beberapa waktu yang lalu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Rizky Ruswandi atas pertanyaannya. Sangat baik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau blockchain diklaim aman, kenapa masih banyak terjadi hacking pada cryptocurrency, contoh seperti Squid Game ya yang sebelumnya viral. Nah, saya sendiri tidak setuju dengan kata hacking di kata tersebut. Kenapa? Sebenarnya itu bukan hacking, yang dilakukan hanya scamming ataupun penipuan. Jadi contoh kita Squid Game yang tadi sebelumnya itu adalah skema scamming, penipuan dari developernya Squid Game. Jadi mereka menjual koinnya Squid, mereka diberikan koin. Hasil dari jualan ini mereka namanya rakpul, mereka bawa pulang, kabur tanpa jejak. Jadi uangnya sudah nggak ada lagi, walaupun koinnya ada. Nah, konsep blockchain yang dipakai di Squid Game itu adalah cara kita menyimpan koinnya. Koin itu disimpan di dalam blockchain. Nah, sampai detik ini, kalau memang blockchain itu masih ada, data-data koin itu masih ada di sana tanpa berubah satu koin pun. Artinya kalau saya sebelumnya punya 10 koin sampai sekarang, itu masih 10 koin. Cuman 10 koin ini tidak ada lagi harganya. Kenapa? Karena uangnya tadi sudah dibawa lari sama developernya. Jadi konsep keamanan blockchain itu ada terletak pada penyimpanan koinnya, sedangkan keamanan uangnya itu ya tergantung kepada developernya. Mereka bawa lari, ya kita nggak bisa
nggak bisa ini ya mengatasi itu. Namanya itu scamming, makanya dibilang scamming, bukan hacking. Itu sama halnya dengan Bitcoin. Bitcoin tidak terjadi hacking kenapa? Karena sampai sekarang blockchain Bitcoin itu masih menyimpan data-data transaksi dari tahun 2010 sampai sekarang. Jadi transaksi pertama sampai sekarang itu masih tersimpan, tidak ada dan mungkin masih sangat mustahil untuk mengubah data-data transaksi. Jadi jawabannya seperti itu yang bisa saya jawab kepada Rizky. Itu sebenarnya bukan hacking, itu hanya skema penipuan. Oke, baik. Gimana Rizky? Dengan mungkin ada yang ingin ditanya lagi? Terima kasih pada Emrida atas jawabannya. Oke, baik. Selanjut, apa ada lagi mungkin dari mahasiswa yang ingin bertanya? Langsung aja sebelum kita masuk ke pembahas oleh dosen. Rasanya nggak ada yang resen lagi ya. Bisa kita lanjut aja ke pembahas pertama. Saya persilakan mungkin yang pertama Bu Fiska, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Rida, ini saya apresiasi sekali judulnya karena ini unik ya. Jadi belum ada yang menggabungkan kedua hal ini sekaligus, RSA juga, kemudian pada arsitektur blockchain ya juga ya. Jadi memang sangat unik sekali judul TA-nya. Jadi sebetulnya saya ada niat tadi mau share link Zoom-nya ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah seminar, tapi kelupaan. Jadi sesudah kamu presentasi baru saya teringat, oh ya lupa, ya udah ya. Jadi karena udah selesai presentasi, jadi ya nggak terlalu berguna lagi mereka join. Oke, baik, saya ada beberapa komentar. Dari sisi penulisan sudah sangat bagus sekali. Juga ada saya cek plagiarismenya juga bagus ya, hanya 13% saja, itu sudah sangat bagus. Cuman ada beberapa yang mungkin ini ya, beberapa salah penulisan yang saya lihat sekilas masih ada, ya memang tidak terlalu banyak, tapi masih ada. Seperti misalnya autorisasi, autentikasi. Nah, itu kalau versi bahasa Indonesianya itu penulisannya adalah O ya. Jadi autentikasi. Jadi O bukan AU ya. Jadi itu bisa nanti dicek sendiri di KBBI. Jadi versi bahasa Indonesianya itu adalah otorisasi dan autentikasi ya. Kemudian juga karena ini sangat banyak istilah asing, jadi memang masih ada beberapa yang saya temukan yang seharusnya itu italik, tapi belum terbuat italik. Tapi secara overall tidak terlalu signifikan juga sebetulnya. Kemudian, nah saya hanya ingin sekedar mengomentari terkait rumusan masalah ya, rumusan masalah dengan tujuannya. Nah memang biasanya rumusan masalah dengan tujuan ini ada kaitannya, tapi biasanya ini saran saya aja, kalau di bagian rumusan masalah itu lebih ke masalahnya apa. Jadi kita nggak langsung bilang gimana cara membuat gini-gini dengan menggunakan ini. Nah, jadi istilahnya kata-kata dengan menggunakan itu istilahnya kita hapuskan dulu pada rumusan masalah, karena rumusan masalah kan berarti masalahnya dulu. Jadi nanti di tujuannya barulah kita kemukakan secara lebih detail lagi. Jadi untuk kita akan melakukan apa dengan menggunakan apa. Jadi lebih kurang seperti itu ya. Misalnya ya, ini saya contohkan. Ini ada saya komentari juga di file dokumennya, nanti saya kirim. Contohnya ini ya,
rumusan yang pertama, bagaimana cara mengimplementasi digital signature pada dokumen digital menggunakan algoritma RSA. Sebetulnya algoritma RSA ini udah lebih ke apa ya, solusi yang kamu berikan gitu kan. Nah, seharusnya kan kalau masalahnya jadi stop sebelum itu. Bagaimana cara mengimplementasi digital signature pada dokumen digital? Nah, stop sampai situ. Jadi nanti barulah di tujuan itu kamu kemukakan solusi yang akan kamu lakukan itu apa? Mengimplementasi digital signature pada dokumen digital menggunakan algoritma RSA. Nah, baru istilahnya menjawab gitu ya. Jadi tujuan itu menjawab masalah yang kamu kemukakan tersebut. Seperti itu. Ngerti? Tidak? Ngerti. Gitu ya. Oke, jadi istilahnya nanti tinggal diperbaiki aja sedikit penggunaan kata-katanya ya. Kemudian yang rumusan yang keempat, oke, saya rasa yang keempat itu nggak masalah. Cuman tujuannya. Nah, jadi kan rumusan masalah yang keempat, bagaimana cara melakukan pengujian dan analisis pada dokumen digital, client REST API, dan blockchain. Nah, kalau saran saya rumusannya itu pengujian dulu, jadi belum analisis. Nah, analisisnya itu nanti di tujuannya. Nah, jadi nanti di tujuan keempat, kamu melakukan pengujian dan analisis pada dokumen digital. Nah, menggunakan apa? Nah, jadi tujuan keempat ini malah yang kurangnya apa? Menggunakan sesuatunya itu belum ada. Jadi misalnya pada dokumen digital menggunakan teknik A, B, C. Kemudian pengujian client REST API menggunakan teknik apa? Kemudian pengujian blockchain menggunakan teknik apa? Nah, itu yang belum ada pada tujuan penelitiannya. Ya. Oke. Kemudian manfaat ya. Manfaat kalau menurut saya apa yang kamu tuliskan di sini ini lebih ke tujuan sebetulnya ya, membuat sistem yang mengimplementasi bla 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 dan seterusnya. Itu kan sebetulnya tujuan yang ingin kamu buat ya. Hanya diringkas aja dari tujuan penelitian yang sebelumnya. Kalau menurut saya manfaat itu lebih ke apa ya? Bayangan kita. Jadi kalau udah apa yang kamu kerjakan ini berhasil diimplementasi, orang lain itu bisa mendapatkan manfaatnya itu seperti apa. Misalnya meningkatkan keamanan dokumen digital. Nah, ini udah ada ya. Kemudian misalnya memudahkan instansi, tadi ada kamu jelaskan, untuk saling kirim dokumen penting yang memerlukan tanda tangan digital misalnya, ya kan. Kemudian misalnya memudahkan proses jual beli yang memerlukan kontrak dengan tanda tangan digital misalnya, ya kan. Jadi istilahnya manfaat itu lebih ke apa ya, angan-angan kita gitu ya. Jadi kira-kira kalau udah kita kerjakan ini orang lain bisa mendapatkan manfaat dari penelitian tadi itu seperti apa gitu ya. Oke. Itu yang paling banyak sih yang menurut saya mungkin perlu ya nanti didiskusikan aja dengan dosen pembimbing. Yang lainnya saya rasa udah oke. Bentar. Oh, ini ya satu lagi di bagian bab 3. Bab 3 ada gambar 31 yaitu diagram alur penelitian. Nah, sepertinya diagram alurnya ini masih belum match ya, belum match dengan penjelasan subjudul yang ada di bawahnya ini. Maksudnya bukan semuanya, ada beberapa tadi yang sekilas saya lihat seperti tadi ada perancangan blockchain, tapi di diagram alurnya ini nggak ada. Jadi maksudnya apa yang ada di diagram alur penelitiannya, nah di bawahnya itu kamu sebutkan satu persatu penjelasannya tadi. Ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya hanya sekedar salah ketik aja, nggak terlalu signifikan. Oh, nah jadi berarti nanti yang kamu lakukan apa nih? Kok kesannya banyak sekali yang akan kamu lakukan? Sanggup nih kamu kerjakan dalam jangka waktu berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan?
6 bulan. 6 bulan. Ini progresnya udah berapa persen? Sebenarnya dari yang paling berat dari sini perancangannya. Perancangannya sudah selesai, tinggal implementasinya saja. Untuk implementasi, insya Allah tidak akan lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena yang saya kerjakan hanya sampai REST API-nya saja, tidak ada produk jadi seperti web ataupun mobile. Oh, jadi istilahnya tidak sampai membangun aplikasinya, berarti ya hanya REST API yang akan komunikasi ke arsitektur blockchain-nya itu seperti apa. Ya, Nah, benar. jadi nanti apa hubungannya dengan QR code kalau memang tidak sampai ke aplikasi? Nah, QR code ini sendiri adanya di output dokumen digitalnya. Jadi REST API ini dia bisa ngeproses dokumen digital, outputnya itu ada QR code di situ. Oh, oke. Berarti output dari web service-nya itu nanti salah satunya adalah QR code seperti itu. Dokumen digital yang sudah ada QR code di dalamnya. Oh, dokumen digital yang sudah ada QR code di dalamnya. Oh, oke. Berarti nanti dokumen digital tadi dikirimkan dalam bentuk apa? Ininya apa namanya? Format filenya itu? PDF. PDF. Oh, jadi yang waktu proses encode dan decode-nya itu nanti PDF-nya itu ya, file PDF-nya itu yang akan dibaca. Benar. Oh, oke. Jadi waktu encode dan decode-nya itu pakai RSA. Ya, benar. Ya. Di encode-nya itu tanda tangannya itu nanti ditampilkan dalam bentuk QR code. Tanda tangannya itu tidak tampak, tapi ada di dalam PDF-nya. QR code ini kalau hanya untuk memverifikasinya, jadi bisa di-scan pakai aplikasi QR code scanner, nanti dia nampak gitu hasil verifikasinya. Oke. Nah, blockchain-nya sendiri itu di bagian mananya tuh? Itu yang saya masih agak ngambang di bagian mananya. Ya, jadi blockchain ini sendiri peran utamanya itu untuk menyimpan histori penandatangan dokumen. Jadi alurnya user ngupload dokumen yang ingin ditandatangan ke REST API-nya. Nanti REST API akan melakukan enkripsi dengan kuncinya si user. Nanti akan dicatat ke dalam blockchain siapa yang menandatangan dokumen apa, dokumennya apa, kapan dia tanda tangan, nanti disimpan ke blockchain. Nanti cara untuk memverifikasi blockchain itu menggunakan QR code tadi. Nah, jadi kurang lebih ada 2 proses verifikasi yang akan dilakukan. Yang pertama, proses verifikasi ke blockchain, user nge-scan QR code, nanti dia akan nge-request ke REST API, REST API akan nge-request ke blockchain, dan historinya itu diambil dan dinampakkan dan dikirim ke user balik. Gitu. Sedangkan verifikasi yang kedua, yang pakai aplikasi pihak ketiga tadi, ada pakai Adobe Acrobat sama websitenya Kominfo tadi. Yang Adobe Acrobat dan website Kominfo ini tugasnya memverifikasi digital signature, bukan memverifikasi histori seperti yang awal tadi, tapi digital signature-nya apakah valid atau tidak. Maksudnya apakah ada dokumen digital ini pernah diubah atau pernah ditambah datanya atau tidak, seperti itu. Oh, berarti untuk pihak ketiga juga akan kamu kerjakan juga web service-nya seperti itu? Tidak, Bu. Tapi untuk pihak ketiga ini, contoh seperti Adobe Acrobat, itu cara penggunaannya kita tinggal buka dokumen digitalnya atau PDF-nya, pakai Adobe Acrobat-nya. Nanti dia terverifikasi, dia ngedetek gitu, ada tanda tangan digital di sini. Dan kita bisa lihat apakah tanda tangan digitalnya atau valid atau tidak. Itu untuk Adobe Acrobat. Sedangkan untuk website Kominfo tadi, itu tinggal kita upload di websitenya. Nah, ini nih. Ada websitenya, kita tinggal upload saja PDF di situ, nanti dia akan verifikasi apakah dokumen digital ini valid atau tidak. Oh, itu nanti kamu lakukan apa saat pengujian ya atau apa? Benar, saat pengujian. Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya, Bu Rini. Oke, baik. Terima kasih Bu Fiska atas saran-sarannya tadi terkait dengan rumusan, tujuan, dan manfaat ya
Kalau bahasa Perancisnya masih mecao-cao ya. Jadi mungkin nanti akan kita rapihkan lagi bahasanya. Lalu juga masalah beberapa typo dan mungkin alur penelitian tadi ya yang belum sesuai dengan penelitiannya Rida. Ada beberapa yang belum sesuai mungkin. Lalu selanjutnya kita persilakan pada Pak Alim. Silakan Pak Alim. Boleh Pak Usaini dulu, Bu Rini. Saya masih AA nih, kebetulan sedang sesi tanya jawab kan. Setelah Pak Usaini saya lanjut, boleh? Oke Pak. Oke, baik Makasih Pak ya. Alim. Silakan Pak Usaini. Baik, terima kasih Bu Rini. Ya, baik Rida, sangat menarik ya tadi paparannya. Saya rasa tentang penyusunan ataupun organisasi dari penulisan laporan dan presentasinya sudah sangat baik ya. Latar belakang masalahnya tadi ya dipaparkan ya, disertai dengan gambar visual ya yang baik. Saya rasa ini sangat menarik ya. Nah, yang ingin saya rasa tidak ada yang ingin saya komen ya. Mungkin saya ingin nanya ada sedikit ya terkait dengan penelitian terdahulu ya. Yang saya cek di laporan itu disebutkan ada 2 referensi ya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, apakah ada penelitian lain yang terkait dengan dignitas Singapura ini? Rida, gimana? Atau Baik, Pak. memang masih benar-benar baru ya? Ya benar, baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya penelitian tentang digital signature ini sendiri sudah banyak Pak di jurnal-jurnal. Tapi yang tidak banyak itu Pak penelitian yang mengkombinasikan digital signature dan konsep blockchain itu sendiri. Nah, yang saya dapat di sini ada satu dari Pal dan Kumar. Mereka menggagas konsep implementasi digital signature pada dokumen digital berbasis blockchain. Jadi pada penelitian ini saya gagasan itu saya wujudkan dalam produk jadinya, Pak. Oh baik, berarti yang tidak banyak itu penggabungan antara RSA ya dan private blockchain ya. Benar, Pak. Baik. Jadi memang benar-benar baru ya, sangat menarik. Nah, kemudian mungkin berarti yang untuk verifikasinya langsung dari website Kominfo ya. Istilahnya ada untuk verifikator transaksi ya, transaksi yang dilakukan sebelumnya di private blockchain itu ya. Nah, untuk verifikasinya di sini ada dua Pak. Yang pertama yang seperti ini. Jadi verifikasi ini dilakukan di REST API-nya. Jadi user mengupload dokumen digitalnya. Maksud saya user melakukan scan QR code, nanti akan didapatkan ID uniknya. ID unik ini akan di-query oleh REST API-nya ke sistem blockchain. Nanti akan dicari histori penandatanganan dari dokumen yang terkait dan akan dikembalikan kepada user. Nah, ini verifikasi yang berkaitan dengan blockchain. Ada blockchain. Sedangkan verifikasi yang kedua, Pak, ini tidak ada kaitannya dengan sistem blockchain karena kita ingin memverifikasi digital signature yang ada pada dokumen digital. Ini digital menggunakan dua ini, Pak. Ada Adobe Acrobat sama websitenya Kominfo. Jadi kita bisa cek di dua tempat ini apakah digital signature pada PDF kita itu valid atau tidak. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Untuk implementasinya nanti apakah maksudnya ada rencana diimplementasikan di lingkup private network yang mana? Atau misalnya akan diimplementasikan di lingkup misalnya jaringan OSK atau HIPAA, apakah ada rencana seperti itu mungkin? Untuk sekarang belum ada ke organisasi-organisasi tertentu, Pak. Tapi rencananya mau untuk saya buat produk sendiri aja, konsep tanda tangan digital berbasis blockchain pertama di Indonesia. Mungkin produk saya sendiri aja gitu, Pak. Nggak ada ke produk orang lain. Baik, terima kasih Rida ya. Saya rasa cukup dari saya itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rini.
Baik, terima kasih Pak Husaini atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Pak Alim apa udah Oke, available? Oke, terima udah kasih. Bu Rini, terima kasih banyak atas waktu kesempatannya. Pertama-tama selamat Muhammad Rida ya. Saya proposalnya Muhammad Rida saya tunggu-tunggu ya sebenarnya ya, karena memang sudah jauh-jauh hari dia cerita ke saya membuat tentang blockchain dan saya bingung blockchain itu seperti apa meskipun sering kita dengar ya kan, sering kita dengar. Namun penerapannya itu seperti apa kita baru tahu bahwa sering diterapkan seperti Rida jelaskan tadi ada dua, ada yang private, ada yang public ya. Kalau yang public ada di Bitcoin, ada dan cryptocurrency yang lain lah banyak. Menariknya di sini Rida mengambil tugas akhir yang memang belum pernah saya dengar sebelumnya, belum pernah ada sih sebelumnya. Kalau di informatika mungkin belum pernah ada yang seperti ini. Kalau misalkan REST API, kemudian Node.js pakai itu banyak ya, tapi kombinasi seperti Bu Fiska kemukakan juga tadi, kombinasi yang seperti ini jarang. Dan proposal yang ditulis pun saya sudah coba lihat dan baca. Saya cari kesalahannya di mana ya kan. Memang kalau misalkan nguji kan nyari kesalahan dulu kan. Nah, kemudian kita kemukakan. Ternyata kesalahannya itu kecil sekali, hampir enggak ada malah ya kan. Hampir enggak ada. Cuman ada typo di beberapa tempat. Nah, mungkin itu karena sebagian tempat mungkin nulisnya malam ya Rida ya. Selamat ya Rida ya. Saya ingin bertanya, ini kan kebetulan ada di gambar ini di PDF. Apa beda yang Rida buat dengan signature yang ada di PDF Adobe Acrobat sekarang? Bukan Adobe Reader ya, Adobe Acrobat. Jadi dia bisa kita signature juga. Kemudian signature-nya itu kita bisa tulis nama, kemudian kita bisa upload image tanda tangan kita, kemudian kita bisa kunci dia dengan key kita sendiri, kemudian kita bisa send ke orang lain. Nah, gitu. Dan orang lain itu nggak bisa edit lagi sebenarnya. Dia nggak bisa edit. Saya sudah pernah coba, misalkan ada PDF, saya tanda tangan, pakai image tanda tangan saya digital saya sendiri, kemudian saya kirim ke orang, orang nggak bisa edit. Terkecuali dia memang tempel di atasnya langsung, pakai image juga itu lain. Nah, gimana Rida? Silakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya putar dulu slide-nya ke bagian agak pertama. Di bagian sini Pak. Jadi sebenarnya ada persepsi yang agak keliru di masyarakat tentang ada tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital ini ada peran kriptografi di dalamnya. Kita ambil sesuatu dokumennya, kita hash, lalu kita enkripsi atau kita kunci dengan key kita sendiri. Dan hasil enkripsi itu namanya digital signature, kita tanam ke dalam PDF-nya. Nah, sedangkan tanda tangan elektronik hanya berupa gambar tanda tangan elektronik kita tempel di dalam PDF-nya, hanya sebatas itu saja. Nah, yang tanda tangan yang memiliki kriptografi sebelumnya Pak itu bisa kita verifikasi dan kita cegah pemalsuannya. Jadi kalau misalnya itu sudah pernah diedit, kita bisa tahu, oh ini sudah pernah diedit, buktinya digital signature-nya itu tidak valid. Sedangkan tanda tangan elektronik ini itu tidak bisa kita verifikasi Pak, karena kita hanya sebatas menambahkan gambar pada kolom tanda tangan. Mungkin untuk ke Adobe Acrobat tadi Pak, saya perlu lihat lebih lanjut sebenarnya apa yang dilakukan di dalam Adobe Acrobat karena saya belum pernah lihat sebelumnya. Cuman kalau saya bisa tebak, di Adobe Acrobat ini punya fitur untuk tanda tangan digital yang ada kriptografinya juga Pak. Kenapa? Karena Adobe Acrobat ini sendiri dikeluarin sama perusahaan Adobe yang menggagas konsep digital signature ini sendiri. Jadi konsep digital signature itu digagas sama perusahaan Adobe ini pada tahun 19, saya lupa tahun berapa. Ini konsepnya digagas sama mereka sendiri. Jadi nggak heran kalau mereka punya fitur yang sama juga. Oke, berarti maksud saya tadi kita asumsikan bahwa Adobe Acrobat itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa pilih fitur signature-nya, kemudian kita isi informasi. Saya berpikir juga punya Rida nanti kan isi informasi ya, nama gitu ya. Kemudian juga ada informasi lain yang bisa kita masukkan melalui REST API ya. Kemudian di-encrypt, betul nggak? Ya, kemudian di-generate QR code-nya. Nah, di Adobe Acrobat ini kita bisa juga isi nama kita, kemudian instansi kita, kemudian alamat kita, kemudian
kita simpan dia, tersimpan dia di software yang kita pakai di komputer kita. Kemudian ketika ada dokumen PDF, kita ingin tanda tangan misalnya transkrip mahasiswa, kita bisa stamp signature, kita pilih stamp signature, itu langsung masuk dia kunci itu file, dokumennya dia kunci. Ada fitur tambahan di situ, selain dia kunci, kita bisa letakkan bahwa di bagian yang akan kita kunci itu, kita letakkan tanda tangan elektronik tadi, jadi bentuk image dia. Jadi selain di belakangnya ada informasi yang seperti Akar Rida buat itu, di depannya akan muncul dia bahwa ini tanda tangannya. Kalau Rida tadi mungkin yang munculnya QR code ya kan? Benar, Betul nggak benar. Rida? Ya, Benar, QR code. Itu mungkin teknologinya Akar Rida buat juga nanti. Menariknya di sini dikaitkan dengan blockchain-nya. Di sini yang saya belum dapat gambarannya seperti apa. Jadi kalau misalkan tadi kita buat tanda tangan digital di PDF-nya sudah oke. Kemudian kaitan ke blockchain-nya itu gimana, Rida? Nah, Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kaitan blockchain ini adalah bagaimana cara kita menyimpan histori tanda tangannya, Pak. Jadi misal ada skenario satu surat kontrak antara 5 perusahaan. Jadi tentu kalau kita secara digital tidak mungkin 5 orangnya langsung nimbrung tanda tangan sekaligus. Jadi ada satu-satu. Histori tanda tangan digital ini bisa sebenarnya kita simpan ke dalam server biasa, gitu, pakai MySQL, MongoDB dan biasa. Tapi narasi yang dibangun kali ini adalah permasalahan keamanan data di sana. Ada potensi penyerangan segala macam. Ada satu teknologi yang sudah teruji keamanannya itu blockchain yang cocok untuk kita simpan histori, Pak. Contoh misal histori pengiriman uang, histori ini salah satunya itu, kok kita nggak simpan juga histori penandatanganan digital. Oke, baik Rida. Nanti ketika Rida mengembangkan ini, yang produk jadinya itu apakah prototipenya atau memang sudah jadi dan bisa betul memang disimpan di blockchain networknya gitu? Sudah jadi, Pak. Sudah jadi, disimpan di blockchain network. Jadi nanti yang akan dipakai apa tadi? Yang Hyper apa tuh? Hyperledger. Hyperledger. Itu Ya, Hyperledger. itu untuk menyimpan historinya gitu ya? Atau gimana? Jadi Hyperledger ini sendiri merupakan framework untuk membangun blockchain ini, Pak. Jadi blockchain ini terdiri dari banyak sekali komponen-komponen, Pak. Mungkin saya ambil slide-nya dulu. Nah, jadi blockchain punya beberapa komponen-komponen yang perlu kita buat. Contoh seperti organization, channel. Boleh di slideshow, Rida? Oh, boleh, Pak. Oke. Ada organization, ada peer, ada certificate authority, ada membership service provider. Nah, kalau kita kembangin ini dari awal, Pak, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena kita seperti mengembangkan teknologi dari nol. Makanya saya di sini memakai Hyperledger Fabric. Nah, Hyperledger Fabric, misal kita ingin membuat certificate authority, kita dengan suruh Fabric tolong buatkan certificate authority untuk organisasi ini yang terhubung ke sini segala macam dan informasi yang kita butuhkan lain sesuai dengan desain yang kita rancang. Oke, berarti Hyperledger Fabric ini ibarat framework untuk membuat blockchain-nya gitu ya? Benar, sederhananya. Kemudian nanti kita bisa misalkan membuat blockchain untuk organisasi USK misalkan gitu ya? Bisa menggunakan Hyperledger Fabric. Oke, berarti khusus untuk USK gitu. Nah, untuk tidak mesti untuk SK juga, Pak. Bisa untuk satu ruang lingkup instansi aja, dan bisa juga untuk yang lain. Berarti ketika kita buat untuk satu ruang lingkup instansi, misalkan informatika misalnya, Rida. Informatika, kita pakai Hyperledger Fabric ini. Kemudian nanti dokumen digital yang sudah di digital signature, kemudian juga sudah ada QR code-nya, kita masukkan ke dalam blockchain-nya untuk kita simpan historinya. Nanti ketika kita ingin uji di di BSRE ya, BSRE dan juga di PDF Express, itu bakal nampak gitu ya? Benar, nampak. Nampak historinya.
Ya, bukan historinya Pak. Bukan histori ya, Kenapa? Ya, informasi karena signature-nya ya. informasi signature-nya. Informasi signature-nya. Berarti peran si blockchain di sini dia untuk menyimpan historinya saja, betul nggak? Benar Pak. Ya. Ketika kita simpan historinya, kegunaannya untuk instansi itu apa kira-kira? Nah, Baik Pak. kegunaannya Karena, untuk instansi ketika dia simpan histori itu, ya. baik Pak. Karena dokumen sendiri fungsinya itu adalah legalitas. Jadi kalau misalnya ada satu event terjadi, katakanlah kontrak antara dua orang, kalau misalnya kontrak ini hilang atau tidak ada lagi, atau katakanlah masih ada, cuma kita hanya ingin memverifikasi apakah kontrak ini benar ditandatangan, kapan ditandatangan, dan siapa yang menandatangani. Kita ada histori yang bisa kita buktikan, karena histori ini sendiri siap untuk log aktivitas. Jadi kita bisa verifikasi aktivitas yang pernah kita lakukan. Oke, berarti itu nanti yang Rida jelaskan boleh ditulis di manfaat Rida ya. Nah, dinarasikan lagi nanti di bagian manfaatnya. Agar nanti ketika orang membaca, oke, Rida implementasi blockchain. Nah, dalam ruang lingkup instansi misalnya. Jadi orang bisa tahu manfaatnya untuk apa ini. Karena selama ini ya digital signature udah ada gitu kan. Udah ada, udah banyak pun yang buat ya kan. Nah, seperti BSRE juga ada menerbitkan itu mungkin ya. Namun keunggulannya punya Rida buat ini di blockchain-nya. Bisa melakukan, bisa menyimpan historinya. Mana tahu nanti ada duplikasi misalkan ya kan, ada duplikasi datanya. Oh ini bukan punya kita gitu ya, karena kita punya histori dari blockchain itu, betul nggak? Punya histori yang sudah kita simpan di blockchain gitu ya. Benar Pak. Oke, baik Rida, saya sudah paham apa yang akan Rida kerjakan. Boleh dilanjutkan dan mudah-mudahan ke depan informatika bisa mengimplementasikan ini. Maksudnya hasil kerja Rida ini, meskipun Rida katakan tadi ingin punya perusahaan sendiri, startup sendiri, nah, mana tahu prototipenya mungkin bisa diuji coba di informatika dulu untuk testing lah istilahnya ya kan. Nah, oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alim atas pertanyaannya. Ya mungkin di sini lebih menonjol ke peran private blockchain-nya ya, jadi nggak hanya menyimpan histori, tapi juga karena dalam ruang lingkup itu nggak hanya satu organisasi tadi, jadi bisa beberapa organisasi yang lebih dihubungkan dengan blockchain ini ya, terutama oleh private blockchain. Jadi mungkin dari segi keamanannya lebih bisa dijaga ya ketimbang public blockchain itu tadi. Oke, mungkin terakhir dari Pak Kurnia, apa ada yang ingin disampaikan Pak Kurnia? Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat Rida ya. Ya. Masih mute itu. Ya Pak. Terima Ya. kasih. Ini kan nggak baru-baru ini kita diskusi kayaknya Rida ya. Udah dari tahun lalu ya. Nah, jadi tertundanya bukan hanya jadwal, tapi tertundanya dengan referensi. Ya. Terus saya juga beberapa kali diskusi memastikan Rida siap. Karena yang dibangun ini atau yang diteliti ini kan nggak yang ecek-ecek nih. Ini kelas berat ini. Makanya saya pertama kali meminta Rida untuk mencari referensi. Ini saya lagi buka-buka nih email-emailan kita dulu dari Desember, Januari. Itu tolak tariknya panjang itu. Ini saya bacain aja nih, konsul topik dan judul tugas akhir. Assalamualaikum Pak bla bla bla, jelasin. Karena saya minta Rida jelasin ke saya. Ya, supaya Rida siap nanti waktu ketika sebenarnya proposal. Kemudian Rida jelasin juga penelitian ini sudah ada. Ini udah saya baca lagi nih. Ternyata ini Rida paham nih. Kemudian saya tanya apa yang baru di sini. Kemudian terakhir yang menarik tadi yang ditanyakan Pak Alim juga, bisa nggak yakin bisa nggak nanti dikombinasikan dengan blockchain? Coba buktikan saya mana paper yang terkait gitu. Karena kita membuat, kan sekali lagi saya bilang,
kita nggak perlu membuat sesuatu yang baru, tapi kita hanya melanjutkan apa yang udah ada orang buat itu. Kalau di software engineering kita istilahnya itu kenal dengan istilah don't try to reinvent the wheel. Jadi kita hanya melanjutkan apa yang udah orang buat aja, tapi dengan melakukan sedikit shifting, geser ke samping aja untuk pemanfaatannya di digital signature. Nah, panjang diskusi kita tuh ya, panjang diskusi kita. Akhirnya oke, saya setuju. Kemudian saya mengusulkan Bu Rini waktu itu ya. Ini story sedikit ya, sejarah ya. Bu Rini, karena saya tahu Bu Rini backgroundnya kan terkait dengan apa Bu? tesis Bu Rini ya, masih ada hubungan. Ya, ada kripto-kriptonya dikit. Ya, ada kripto-kriptonya dikit. Makanya saya merekomendasikan Bu Rini untuk terkait dengan kriptografinya. Ya, alhamdulillah cukup baik ya penjelasan tadi dari Rida, juga pemahaman yang selama ini kita diskusi panjang itu juga baik. Jadi saya juga yakin ini udah dilakukan sebetulnya. Cuman saya belum kebayang berapa persen karena belum dipresentasikan apa namanya hasil yang terakhir. Mungkin kita perlu duduk lagi nanti dalam waktu dekat untuk Rida bisa presentasikan lagi dan apa mungkin yang bisa dikembangkan dengan lebih baik. Karena kita nggak mau juga ini terlalu lama gitu. Karena ini menarik, jangan sampai nanti orang udah ngembangin duluan. Karena tujuan saya ini kalau bisa di HKI-kan segera. Ya, kita daftarkan di DJKI ya, Dirjen Kekayaan Intelektual. Ya, supaya ini bisa dikembangkan lebih lanjut, nggak masalah karena udah didaftarkan. Dan saya minta ini Rida, nama Rida yang pertama. Nama kami udahlah nanti aja belakangan. Maksud saya ini bisa nanti untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi. Apalagi nanti ada rencana mau dijadikan apa ya? Apa tadi kata Rida? Produk sendiri, Pak. Ya, itu bagus itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik ya dalam waktu dekat ya. Nah, jangan dilama-lamain lagi nih. Ya, target kita di paling telat berarti di genap tahun depan ini udah bisa sidang terus ya, sidang. Saya kira itu aja Bu Rini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pembahas tadi yang udah memberikan saran. Kemudian kepada adik-adik juga tadi ada beberapa pertanyaan yang bagus saya lihat ya, supaya nanti lebih rapi lagi ya laporannya, terutama nanti hasil itu harus bisa menjawab semua apa yang udah diseminarkan pada hari ini. Oke, baik, saya kembalikan lagi ke Bu Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Ya, mungkin terakhir dari saya adalah saya mengharapkan juga ya penelitian ini nggak hanya sampai di sini aja untuk lingkup kampus, tapi juga bisa dikembangkan lagi oleh adik-adik mahasiswa, mungkin adik kelasnya atau kawan-kawannya Rida mungkin yang belum ada topik ya. Jadi ke depannya ya mungkin implementasi ya di blockchain-nya nggak hanya digital signature aja ya. Jadi udah ada nih referensinya, udah ada kerangkanya dari Rida, ya bisa dikembangkan lagi ya. Implementasi yang lain pada private blockchain selain digital signature ya. Tadi mungkin ada e-voting yang lain, terus supply chain ya, dan lain-lain. Mungkin itu ya yang saya concern untuk sekarang ya dan ke depannya. Baik, Rida, mungkin kita tutup ya seminar proposal hari ini. Silakan Rida untuk tutup. Ibu, yang terakhir terima kasih kepada dosen-dosen pembahas dan dosen pembimbing yang telah memberikan masukan yang sangat progresif. Semoga yang bisa menyelesaikan bersama pembimbing nanti produk ini, jadi insya Allah bisa. Dan juga mohon bimbingannya untuk para dosen pembahas dan pembimbing untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Saya sampai di sini saja. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan bertanya. Semoga bisa terinspirasi kepada saya sendiri dan juga teman-teman. Assalamualaikum.